إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, mari kita membaca sebagian dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap, bahkan sangat berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dapat memahaminya dan mengamalkannya serta mendakwakannya bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Kita akan memasuki bab ke-24 dari Kitabul Ilmi yang saya tulis dengan judul bab keutamaan ilmu yang bermanfaat. Yakni di antara keutamaan ilmu yang bermanfaat sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sangat terkenal sekali. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Sahih rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. yakni ada beberapa perawi lainnya. Dari Abu Hurairah, yakni dia berkata, menjelaskan, meriwayatkan
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza matal insanu," apabila manusia itu mati, "inqata'a anhu amaluhu," terputuslah darinya segala amalnya, yakni perbuatannya di dunia ini, illa kecuali min salasatin, dari 3 perkara. Maksudnya yang tidak terputus dan mengalir di kuburnya, menunjukkan bahwa 3 perkara ini sangat besar. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah yang mengalir, jariyah, maknanya yang terus dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti membuat masjid atau membuat sekolah dan seterusnya, yang terus-menerus dimanfaatkan oleh manusia. Mewakafkan mushaf Al-Quran, banyak sekali. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw ilmu yang diajarkan seseorang dan dimanfaatkan oleh manusia sesudah ia mati, atau semasa hidup dan setelah dia mati. Ini ilmu yang dapat dimanfaatkan. Ini keutamaan dari ilmu yang bermanfaat, yakni dia tidak terputus, terus mengalir. Selama ilmu itu dimanfaatkan dan manusia mengenal atau beramal dengan sebab ilmu itu. Yang ketiga, awaladin salihin, atau anak yang saleh, yad'u lahu, yang senantiasa mendoakannya. Berarti doa dari anak yang saleh lebih dari sedekah dari anak yang saleh, dari seorang anak. Karena Nabi SAW mengatakan, awaladin salihin yad'u lahu, ad-du'a, dari anak yang saleh untuk orang tuanya, ayahnya atau ibunya atau keduanya, dan itu mengalir terus di kubur seorang bapak atau ibu. Doa dari anak yang saleh ini menggemarkan untuk menjadi anak-anak yang saleh. Hadis yang saya kira sangat terkenal sekali dan sering dibacakan. Kemudian yang berkaitan dengannya adalah bab selanjutnya. Ini berkaitan terus keutamaan bagi orang yang menunjuki kebaikan kepada orang lain. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala, dari Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud itu dari Al-Muhajirin, sedangkan Abu Mas'ud orang Ansar. Qala, dia berkata, ja'a rajulun
ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seseorang, ini seorang laki-laki yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia faqala, bertanya, inni ubdi'a bi fahmilni, sesungguhnya saya tidak mempunyai kendaraan untuk turut berperang, berangkat berperang. Fahmilni, maka bawalah aku, yakni sediakan kendaraan untukku, bawa. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma indi, tidak ada padaku kendaraan, onta atau kuda. Faqala rajulun, maka ada seorang sahabat yang mendengar, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Wahai Rasulullah, saya akan menunjukinya. Asyahid di sini, yang jadi dalil di sini. Aku akan menunjuki ia kepada orang yang akan membawanya, menyediakan dia kendaraan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka baginya sama ganjaran dengan orang yang melakukannya. Ya, ini tentu tidak sama persis, ya. Jadi orang ini kan menunjuki, saya ada, nanti saya tunjuki. Itu masuk ke dalam hadis ini. Masuk ke dalam hadis ini. Ya. Ada orang yang mempunyai kendaraan yang bisa membawamu atau menyediakan kepadamu kendaraan, nanti saya tunjuki. Ya. Berarti hadis man dalla ala khair bersifat umum, yang masuk dalam khair. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan dapat ganjaran yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Kemudian hadis yang kedua secara khusus berkaitan dengan hidayah, ad-da'wah. Kalau ini kan secara umum. Kita lihat sababul wurudnya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang meminta kepada beliau kendaraan untuk dipakai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma indi, saya enggak punya, enggak ada. Lalu salah seorang sahabat bilang, nanti saya akan tunjuki dia kepada orang yang akan membawanya, yakni memberikan dia kendaraan. Ini bersifat umum. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Sedangkan hadis yang kedua lebih bersifat khusus, masuk dalam bab ad-da'wah. Bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pada hari perang Khaybar, yakni tahun ke-7 Hijriyah. Perang Khaybar ini perang dengan orang-orang Yahudi. Beliau bersabda, fawallahi, demi Allah, wallahi,
la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh jika Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang dengan sebabmu, maksudnya dengan sebab dakwahmu, ya, khairun, niscaya itu lebih baik, laka bagimu, min ayyakuna laka humrun na'am, dari memiliki unta merah. Ya, kendaraan yang cukup mahal saat itu dan disenangi oleh bangsa Arab, unta merah. Pernah lihat? Tidak pernah, saya juga tidak pernah. Kayak apa unta merah? Ya, saya juga tidak tahu, padahal saya pernah tinggal lama di sana. Ya. Ini keutamaan ad-da'wah. Ya. Unta merah adalah harta berharga pada bangsa Arab saat itu. Nah, sekarang dapat dikiaskan kepada harta-harta lainnya yang sangat disayangi oleh manusia, seperti rumah mewah, kendaraan bagus, dan lain sebagainya. Semuanya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan dakwah. Dengan sebab dakwah, maka Allah akan memberi hidayah kepada manusia. Ya. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika, kalimat bika dengan sebabmu. Berarti ada sebab. Allah yang memberikan hidayah dengan perantara Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dengan sebabku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni Allah memberikan hidayah kepadamu dari kesesatan kepada jalan yang lurus dengan sebabku. Ya? Dan itu khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Yani bukankah tidak ada yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah. Berarti dakwah itu harus ad-da'wah ilallah. Tidak kepada kelompok, kepada sekte, kepada firqah, kepada dirinya, tidak. Sebab ad-da'wah ilallah itu yakni mengajak manusia ke jalan Allah, maka dia dinamakan da'i. Da'i itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu, bukan para penceramah. Itu khutbah namanya. Di dalam syariat kita dibedakan. Ulama pasti khutbah atau ghalibnya. Khutbah belum tentu ulama. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Berarti ad-da'wah ila Allah ditegakkan. Maka kalau ad-da'wah ila Allah ditegakkan, pertama dia menunjukkan bahwa dia itu da'i. Dia tidak mengajak pada kelompoknya, pada sektenya, firqahnya, bahkan kepada dirinya.
Tidak. Tapi mengajak ke jalan Allah. Maka antara pujian dan celaan akan sama di hadapannya. Tidak berbeda. Karena ia mengajak manusia ke jalan Allah. Kalaupun marah, maka marah ghadban lillah. Seperti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang sedih. Dilarang membinasakan diri beliau karena orang-orang menolak dakwahnya. Ada beberapa ayat yang menyatakan seperti itu. Dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih berdalam-dalam dalam kesedihan berkelanjutan. Jadi bila bisa binasa, jangan. Hidayah dari Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW tegar. Ya, ini dia dakwahkan. Ada yang ikut, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, begitu juga seorang da'i. Ya, silakan. Manusia ada yang mau menyambut dakwahnya atau ada yang menolak dakwahnya. Karena hidayah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, itulah sedikit dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita berpindah ke kitab hadis Sahih Bukhari dan kita masih di bagian Kitabul Wudu, bab ke 22. Silakan Suhail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ju'fi rahimallahu ta'ala fi kitab al-Jami' as-Sahih fi kitab al-Wudu. Bab al-wudu'i marratan. Bab wudu sekali-sekali, yakni mencuci anggota wudunya sekali-sekali, tidak dua atau tiga. Terus. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. محمد بن يوسف الفريابي ثقة فاضل. سفيان الثوري ثقة حافظ. زيد بن أسلم العدوي ثقة عالم. عطاء بن يسار الهلالي ثقة فاضل. Ya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, tawadda'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan beliau mencuci anggota wudunya sekali-sekali. Yani tidak dua atau tiga. Terus bab yang ke-23 hadis 158 ya. Babul wudu'i marrataini. Ini yang dua kali. Babul wudu, bab wudu boleh yakni mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci anggota wudu
dua kali. Kalau yang pertama sekali-sekali, yang kedua bab selanjutnya dua kali. Terus. حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين حسين بن عيسى بن حمران الطائي يونس بن محمد بن مسلم البغدادي ثقة ثبت فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري القاضي ثقة عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري ثقة. Hadis yang kedua dari jalan Abdullah bin Zaid bin Asim. Nanti hadisnya lengkapnya akan dibawakan oleh Al-Imam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Abdullah bin Zaid mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berwudu, mencuci anggota wudunya dua kali. yakni muka dua kali, tangan dua kali, ya, kaki dua kali, gitu. Ya. Mungkin berkumur-kumur, menghisap air ke hidung pun dua kali, yang sebelumnya sekali. Terus. Babul wudu'i thalathan. Babul wudu' thalathan. Bab berwudu, mencuci anggota wudu tiga kali, masing-masing tiga kali. Berarti ada bab sekali-sekali, marratan, kemudian bab marratain, kemudian bab thalathan. Itu wudu. Ada yang sekali-sekali, dua kali, tiga kali. Boleh juga ini sekali, yang itu dua kali, yang ini tiga kali, dicampur boleh. Tidak mengapa. Karena Nabi SAW pernah melakukan pada sebagian wudu'nya. Tentu yang lebih afdal tiga kali. Dalam mencuci anggota wudu'nya. Kecuali kepala mengusap, itu tidak datang hadis yang sahih kecuali sekali, karena ia tidak termasuk mencuci, tapi mengusap. Terus. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس بن سعد الأويسي ثقة. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم. عطاء بن يزيد الليثي ثقة. حمران بن أبان مولى عثمان ثقة. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Shihab, yakni Az-Zuhri. Ini tabi'in. Ia menerima dari Atha' bin Yazid Al-Laythi Al-Madani, juga tabi'in. Atha' menerimanya di sini dari Humran maula Uthman bin Affan, tabi'in. Berarti ada 3 orang
tabi'in di sanad ini yang saling meriwayatkan, menerima. Tabi'in menerima dari tabi'in, tabi'in menerima dari tabi'in. Tabi'in yang terakhir tentu dari sahabat. Humran Maula Uthman akhbarahu, yakni mengabarkan kepada Atha bin Yazid Al-Laythi, orang Madinah ini. Annahu ra'a Uthman bin Affan da'a bi'ina'in, bahwa Humran pernah melihat Uthman meminta satu bejana yang berisi air, bi'ina, bejana kecil, semacam gayung gitu, atau lebih kecil lagi. فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما. Lalu beliau menuangkan air itu ke 2 telapak tangannya 3 kali. Kemudian beliau mencuci keduanya, yani tuang 3 kali lalu dia cuci. Telapak tangannya sampai sini, telapak tangan. Thumma adkhala yaminahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke bejana tersebut, yakni mengambil air. Famadmada wastanshaqa. Lalu ia berkumur-kumur sambil menghisap air ke hidungnya. Dalam salah satu naskah dikatakan wastansara. Al-istinsar, mengeluarkan dari air dari hidung sesudah dihisap. Madmada, berkumur-kumur. Al-istinsyaq, menghisap. Al-istinsar, dikeluarkan. Itu bersamaan. Thumma ghasala wajhahu 3. Kemudian beliau mencuci mukanya 3 kali. Wa yadayhi ila al-mirfaqaini 3 mirarin. Dan beliau pun mencuci kedua tangannya sampai sikut 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Zahirnya tentu sekali, karena hadis-hadis Uthman itu semuanya sahih, kata Al-Imam Abu Dawud setelah meriwayatkan hadis ini, yang menunjukkan bahwa mengusap kepala hanya sekali. Thumma ghasala rijlaihi 3 mirarin ilal ka'bain. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya kanan dan kiri 3 kali. Jadi masing-masing 3 kali. Yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, sampai kedua mata kaki. Thumma qala, kemudian beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa berwudu seperti, yakni persis seperti wuduku ini, sama dengan wuduku ini, thumma shalla, kemudian dia salat rakaatain, 2 rakaat. Ya, ini bisa salat sunat wudu, ya,
Bisa juga salat tahiyatul masjid, seperti kita baru datang ke masjid, ada yang mengambil wudu dari rumah, ada yang di masjid sini, kemudian salat. Salat apa? Tahiyatul masjid, bukan salat wudu. Kenapa bukan salat wudu? Antum bisa jawab? Ya, itu diantara jawabannya. Ya, kemudian apa lagi jawabannya? Itu sudah tadi. Apa? Iya, sudah itu. Sudah. Iya, iyalah kurang lebih seperti itu. Ya, ada jawaban lain karena salat tahiyatul masjid lebih tinggi dari salat sunat wudu. Selain tadi ketika kita masuk masjid dan tidak ada salat yang lain. Kalau misalnya taklim kita dimulai ba'da zuhur, selesai salat zuhur, maka antum berdatangan pas azan, ya, azan kemudian wudu, atau masuk masjid, salat apa? Tahiyatul masjid kah atau qabliyah zuhur? Qabliyah zuhur tentu. Tidak ada tahiyatul masjid dulu kemudian qabliyah zuhur. Ya, atau ta'lim ba'da subuh. Orang-orang datang. Kalau datang sebelum azan, masuk masjid, tahiyatul masjid. Karena tidak ada salat yang lain. Ketika antum datang atau kita datang pas azan, atau azan sedang berlangsung atau setelah selesai azan, maka kita salat bukan tahiyatul masjid, tapi qabliyah subuh. Dan itu masuk ke dalam hadis tersebut. Karena yang dimaksud tujuannya adalah setiap masuk masjid kita salat. Kita salat. Tentu qabliyah subuh. Tidak seperti sebagian manusia. Salat tahiyatul masjid dulu, terburu-buru, lalu salat qabliyah subuh. Ini tidak ada contohnya. Ketika tidak ada salat sebelum salat wajib atau sudah salat wajib seperti waktu sekarang, waktu taklim kita, tentu kita tahiyatul masjid. Ya, jadi rakaatain di sini bisa secara umum. Bahkan bisa juga salat yang wajib. Seorang berwudu dengan seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendirikan salat wajib kalau orang sudah mendirikan salat wajib. Dan dia la yuhaddisu fihima nafsahu. Ini dia untuk mendapat fadilahnya. Dia tidak bercerita di dalam 2 rakaat itu kepada dirinya. Ngomong sana kemari. Karena gerakan-gerakan itu beragam. Ada gerakan dunia, bahkan ada gerakan orang sholat maksiat. Rencana ini, rencana itu. Ya. Nah, kalau gerakan-gerakan itu terus mengalir dan ia biarkan, itu dia yang
tidak mendapat ini jelas atau kurang. Tapi kalau dia lawan dan yang salah itu kata ulama kalau dia menetapkannya, menampungnya. Ini la yuhaddisu fihi ma nafsahu. Maksudnya apa? Khusyuk. Perhatiannya kemana perhatiannya? Ke salat. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Umumnya ulama mengatakan dosa kecil. Nah, ini keutamaan yang besar. Terus Suhail. وعن إبراهيم قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن همران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا. Ya, wa'an Ibrahim ini ataf kata Al-Hafidh ya, dari sanad yang sebelumnya. Yani Ibrahim bin Sa'ad. Ini berpulang kepada sanad yang sebelumnya, yaitu dari Abdul Aziz bin Abdillah Al-Uwaisi. Haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an Ibn Shihab anna Ata. Sekarang sanad yang lain Abdul Aziz bin Abdullah mengatakan ya an Ibrahim qala Salih bin Kaisan qala Ibn Shihab berkata Ibn Shihab walakinna Urwata yuhaddithu an Humran. Akan tetapi Urwah ini syekh yang lain bagi Ibn Shihab. Berarti Ibn Shihab mempunyai dua syekh, masing-masing menceritakan hadis yang ia ketahui. Atau hadis itu ada dua hadis. Syekh yang pertama yaitu Atha bin Yazid menceritakan tentang sifat wudu Nabi SAW kepada Ibn Shihab yang ia riwayatkan dari Humran. Syekh yang kedua yaitu Urwah bin Zubair menceritakan kepada Ibn Shihab dari Humran tentang keutamaan berwudu seperti wudunya Nabi SAW lalu salat. Falamma tawadda'a Uthman qala, kata Ibn Shihab, tetapi Urwah menceritakan kepadaku dari Humran, maka tatkala Uthman telah selesai berwudu, dia berkata, ala uhaddithukum hadithan, tidakkah kamu mau aku ceritakan kepadamu sebuah hadis? Berarti ini hadis yang berdiri sendiri kelihatannya. Laula ayatun ma haddatstukumuhu, kalau sekiranya tidak ada sebuah ayat yakni yang melarang menyembunyikan ilmu, tentu aku tidak akan menceritakannya kepada kamu. Yaitu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawadda'u rajulun, tidak seorang pun, yakni seorang muslim tentunya, mukmin, yang berwudu, yuhsin wudu'ahu, dia membaguskan wudu'nya.
Seperti tadi yang dijelaskan oleh Utsman tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun yang berwudu dan ia membaguskan wudunya, wa yusalli salata, dan ia salat, yakni kemudian ia salat. Dalam riwayat Imam Muslim, karena hadis ini dikeluarkan juga oleh Muslim, salat maktubah wajib. Salat maktubah wajib. Illa ghufira lahu, melainkan diampunkan baginya, ma bainahu, di antaranya, wa bainas salati, dan di antara salat yang selanjutnya, hatta yusalliyaha, sehingga ia memulai atau selesai dari salat itu. Tadi dia berwudu dengan bagus seperti wudunya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia salat zuhur, maka diampunkan baginya antara salat zuhur sampai ia memulai salat asar, atau setelah selesai salat asar. Ada perselisihan, ulama mengartikan hatta yusalliyaha, ya. Ada yang katakan sehingga dia mulai salat selanjutnya. Dan perhatikan lafaz illa ghufira lahu ma bainahu, diampunkan bagi dia apa yang ada di antara dia salat yang pertama, wa bainas salati, dan di antara salat yang kedua. Kalau zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh. Hatta yusalliyaha, sehingga ia, ada yang mengartikan masuk ke salat itu dari zuhur dan mulai masuk ke salat asar, itu diampunkan semuanya dosanya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pernah saya bahas juga di kitab Raqaq di Sahih Bukhari ini, ada tambahan fala tagtaru, jangan kamu tertipu dengan fadilah yang besar ini lalu kamu melalaikan mempermudah berbuat maksiat dengan harapan nanti pun akan diampunkan ketika itu ditutup pintu itu oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu terperdaya nanti. Nah, ini di riwayat lain. Hadis ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Barangkali ini fadilah tersendiri dari hadis sebelumnya. Tapi itu dengan syarat dia berwudu, dia membaguskan wudunya dan dia salat dengan khusyuk. Ayat yang dimaksud kata Urwah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan minal bayyinat. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mengetahui kebenaran risalah, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Taurat dan Injil, dan mereka menyembunyikannya. Tetapi ada kaidah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi ibrah, pegangan itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab turunnya. Sebab turunnya itu perlu, bahkan sangat perlu, untuk lebih dapat memahami ayat.
Ya. Nah, Uthman memahami ayat ini bersifat umum. Termasuk dia. Yani termasuk kaum muslimin. Yang menyembunyikan ilmu maka bisa terkena ayat tersebut. Karena itu Uthman mengatakan, laula ayatun ma haddatstukumuhu. Kalau bukan karena satu ayat yang ada dalam Al-Quran, pasti aku tidak akan menceritakan kepadamu. Karena ayat itu yang mengancam menyembunyikan ilmu yang ia ketahui. Tidak dijelaskan oleh Uthman ayat mana, ayat-ayat yang mana. Urwah memperkirakan, barangkali Urwah dapat dari Humran, wallahu a'lam. Itu ayat innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Karena ayat ini ma'ruf yang berkaitan dengan menyembunyikan ilmu. Apa yang Allah turunkan di dalam Alkitab. Terus Babul istinthari fil wudu. Babul al-istinsar. Al-istinsar tadi mengeluarkan air dari hidung setelah dihisap. Terus ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. yakni perkara al-istinsar telah dijelaskan dalam hadis Utsman oleh Utsman. Ya, tadi hadisnya sudah kita baca, nomor 159. Dan hadis Abdullah bin Zaid nanti yang akan datang. Dan hadis Ibnu Abbas juga telah dijelaskan. Dan ada lagi hadis Ibnu Abbas yang lain. Yakni beberapa sahabat meriwayatkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya al-istinsar. Terus حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي ثقة حافظ. عبد الله هو عبد الله بن مبارك ثقة ثبت فقيه عالم. يونس بن يزيد الأيلي. الزهري محمد بن مسلم. أبو إدريس الخولاني هو عائض الله ابن عبد الله. yakni Abdan itu berarti laqab, gelar, namanya Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Mubarak, seorang imam besar yang dikatakan kepadanya bahwa segala kebaikan ada padanya. Dia seorang rawi, thiqah, sangat thiqah. Dia pun seorang al-faqih, alim, ulama. Nah, ada kalanya rawi kan bukan ulama, tidak semuanya. Yang ketiga dia seorang mujahid, yakni kerap selalu ikut berjihad, berperang. Yang keempat dia orang yang sangat kaya, penguasa, pengusaha, hartawan, dan menginfakkan hartanya. Yang kelima dia seorang musannif, penulis karya-karya ilmiah, lengkap semuanya ada. Karena itu dikatakan Abdullah bin Mubarak semuanya ada pada dia.
dia rawi hadis, dia thiqah, dia faqih, alim, ya, dia mujahid, selalu berjihad, ikut berperang. Dia seorang yang sangat kaya dan menginfakkan hartanya. Dia juga menulis kitab, penulis karya-karya ilmiah. Maka semuanya kata ulama ada pada dia, yang tidak ada pada yang lainnya. Ada ulama tapi dia tidak kaya, dia tidak bisa menginfakkan hartanya. Abdullah bin Mubarak dia ulama, mujahid, pedagang. Dia menginfakkan hartanya. Nah, ini Abdullah bin Mubarak. Dan ini selalu ikut perang kemana saja. Ikut perang. Kalau dulu tu tenaga sukarelawan, ya, kan pemerintah ada tentaranya gitu. Jadi sukarelawan dia ikut. Ya, dia ikut berjihad perang gitu. Ya. Dulu orang-orang mau ikut perang gitu, perang. Saya mau ikut gitu. Selain tenaga yang sudah disiapkan oleh pemerintah, tentara kalau kita, ada tenaga sukarelawan dari orang umum, dari ulama dan lain-lain. Itu pada ngajukan diri dulu gitu. Mau perang di mana, dia ikut. Abdullah bin Mubarak nggak pernah absen terus gitu. Mungkin jarang sekali. Jadi ke negeri anu, ke negeri ini, ke negeri itu, dan dia sampaikan hadis, rawikan dia. Dan dia faqih, alim begitu. Ya. Begitu. Qala akhbarana Yunus an az-Zuhri an Ibn Shihab qala akhbarani Abu Idris al-Khawlani annahu sami'a Aba Hurairah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dari Abu Idris al-Khawlani mendengar hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia berkata, beliau bersabda, man tawaddaa, barang siapa berwudu, falyastanthir, maka hendaklah ia menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Wa man istajmara, al-istijmar, beristinja dengan selain air, batu, falyutir, maka hendaklah dia ganjilkan 3, 5, 7. Terus Babu ghasl rijlain, babul istijmari witran. Ini bab al-istijmar, beristinja dengan selain air. Kalau sekarang kita dengan tisu tu, ya, hendaklah ganjil, yakni disyariatkan ganjil. Iya. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. عبد الله بن يوسف ابن علي التنيسي ثقة حافظ. مالك بن أنس الإمام. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. الأعرج هو عبد الرحمن ابن حرمز. Iya. Abu Zinad terkenal namanya Abdullah bin Zakwan. Hadis ini dari An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum," apabila salah seorang dari kamu berwudu, falyaj'al fi anfihi, maka hendaklah ia masukkan ke hidungnya ma'an. Dalam salah satu naskah hilang itu lafaz ma'. Dalam naskah yang lain ada ma, di situ ada tidak? Enggak ada. Di saya juga tidak ada. Tapi dalam riwayat Muslim ada, dan dalam salah satu naskah Bukhari ada. Hendaklah ia masukkan air ke hidungnya, jadi hisap. Bukan seperti orang-orang yang berwudu ambil air gini. Ya, ini salah. Wudu dia gitu. Ambil air sambil berkumur-kumur dikeluarkan. Itu boleh dengan hadis tangan kiri dikeluarkan. Ya, thumma liyanthur, kemudian hendaklah dia mengeluarkan itu dari hidung. Al-istinsar. Wa man istajmara falyutir tadi, barang siapa beristijmar, beristinja selain dari air. Kalau dahulu dengan batu, kalau sekarang bisa dengan tisu. Hendaklah ia mengganjilkan bilangannya. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi, dan apabila salah seorang dari kamu bangun dari tidurnya, falyaksil yadahu, maka hendaklah ia mencuci tangannya. Dalam riwayat Muslim dicuci 3 kali. Qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum ia memasukkan tangannya ke tempat air wudu, ke gayung misalnya, dicuci dulu 3 kali. Ambil air sedikit, cuci 1, 2, 3, cuci. Setelah itu boleh kita masukkan ke bak, ke gayung, ke ember, boleh. Kalau bangun dari tidur malam, ini yang lebih tepat, tidak tidur secara umum. Karena lanjutan hadisnya, fa inna ahadakum la yadri, karena sesungguhnya salah seorang dari kamu tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya itu bermalam. Tahu nggak tangan kita kemana? Tahu nggak kita? Tidak tahu, lagi sedang tidur. Tidak tahu. Ya. Kalimat batat, mabit, itu adalah di malam hari. Maka ini bangun di malam hari, bangun di waktu subuh. Sebelum kita masukkan tangan ke bak, ke ember, ke gayung, maka ambil air, cuci. 1, 2, 3. Baru masukkan. Ini sunnah, disyariatkan, diperintah bahkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini sunnah, ini banyak orang tidak mengetahui. Dia langsung celupkan tangannya atau apa, bangun dari tidur. Iya. Terus. Babu ghaslir rijlain wa la yamsahu 'ala al-qadamain. Bab hukum kedua kaki itu dicuci, bukan diusap. Babu ghaslir rijlain, bab mencuci kedua kaki. Wa la yamsahu 'ala al-qadamain, dan tidak mengusapnya. Yang mengusap hanya kepala, usap kepala. Nanti ada bab tersendiri. Silakan. حدثني موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو
قال تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرحقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذاكي ثقة ثبت. أبو عوانة هو وضاح ابن عبد الله اليشكوري ثقة ثبت. أبو بشر هو جعفر بن إياس يونس ابن ماهك ابن بهزات. Al-Imam radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala, dia berkata, takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertinggal dari kami di belakang dalam satu perjalanan, dalam suatu safar, tertinggal di belakang. Fa'adrakna, lalu beliau menjumpai kami, wa qad arhaqna al-'asra, dan sungguh kami telah berada di waktu asar. Seakan-akan para sahabat menunggu Nabi, padahal waktu asar sudah masuk. Karena itu Abdullah mengatakan, wa qad arhaqna al-'asra. وَقَدْ أَرْحَقْنَا الْعَصْرَ, dan sungguh kami telah berada di waktu asar. Menunjukkan bahwa para sahabat menunggu tidak langsung salat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka faja'alna natawadda'u, lalu kami pun berwudu, wa namsahu ala arjulina, dan kami mengusap kaki-kaki kami. Fanada bi'a'la sauti, lalu beliau menyeru dengan suara yang keras, tinggi, yakni agar didengar oleh para sahabat. Wailul lil a'qabi minan nar marratain aw thalathan. Celakalah bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka karena tidak tersentuh air. Ini perhatian untuk cuci kaki itu benar-benar, tumitnya, mata kakinya kena air, ya. Berdasarkan hadis ini, hadis yang seperti ini tidak hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As, juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagaimana akan datang insyaallah taala, dan diriwayatkan juga oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya wailul lil a'qabi minan nar, di mana sebagian kaum muslimin serampangan dalam mencuci kaki. Berarti kaki itu dicuci, tidak boleh diusap. Silakan. Babul madmadati fil wudu. Babul madmadati fil wudu. Bab berkumur-kumur ketika wudu. Berkumur-kumur sambil menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Begitu juga berkumur-kumur, dikeluarkan airnya, bukan ditelannya. Terus. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana. Dan ada di situ qala Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas wa Abdullah bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ada riwayat dari Ibnu Abbas tentang berkumur-kumur dan dari Abdullah bin Zaid. Hadis Ibnu Abbas telah
takhrij oleh Al-Imam dan telah kita baca, sedangkan hadis Abdullah bin Zaid belum. Nanti. Terus. حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا وقال من توضأ نحو وضوء هذا وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Iya, diulang kembali hadis Utsman yang menjelaskan sifat wudhu Nabi, bahwa Humran maulanya Utsman pernah melihat Utsman meminta air wudhu, air untuk dia wudhu dari bejana. فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. Lalu dia menuangkan air tersebut ke kedua tangannya, yang dimaksud kedua telapak tangannya, sebagaimana riwayat sebelumnya sebanyak 3 kali dia mencucinya. Dan seterusnya. Hanya di riwayat ini ada tambahan thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara, 3. Kemudian beliau berkumur-kumur sambil menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Ini 3. Tamadmada wastanshaqa wastanthara. Selebihnya sama, kita bisa lihat. Ya, dari hadis Utsman bin Affan. Terus Babu ghasl al-a'qabi. Ini bab mencuci tumit. Ya, seperti tadi. Terus Wa kana Ibnu Sirin yaghsilu mawdi' al-khatam idza tawadda. Dibawakan oleh Al-Imam sebagaimana kebiasaan beliau, al-athar dari Muhammad bin Sirin. Dan ini dimausulkan, disambung sanadnya oleh beliau sendiri. Kata Al-Hafidh di kitab tarikhnya. Jadi Al-Imam kitabnya besar, banyak sekali kitabnya. Salah satu kitab tarikh kabir yang sangat menakjubkan gitu. Dan saya kira termasuk orang pertama yang menulis tentang rawi-rawi hadis. Oleh karena itu kitabnya dijadikan rujukan oleh para imam saat itu. Di kitab itu juga ini dimausulkan, kata Al-Hafidh, oleh Ibnu Abi Syaibah, guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Dan kedua sanadnya sahih menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumullahu ta'ala. Muhammad bin Sirin yaghsilu mawdi al-khatam, cincinnya. Kalau dia pakai cincin, ya cuci iniannya juga supaya kena atau masuk airnya. Gitu. Ya, mungkin dia gerak-gerakan cincinnya supaya masuk air ketika dia mencuci. Terus. Haddatsana Adam. Maksudnya mencuci ketika berwudu ya. Ketika berwudu. Terus. Qala haddatsana Syu'bah
قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطحرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. Ya, Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Ziyad. Qala, dia berkata, sami'tu Abu Hurairah, aku pernah mendengar Abu Hurairah, wa kana yamurru bina, dan beliau pernah melewati kami, wan nasu yatawadda'una minal mitharati, sedangkan manusia lagi berwudu, dan manusia sedang berwudu dari tempat air wudu, midharah. Qala, berkata Abu Hurairah, asbiqul wudu, sempurnakanlah wudu. Jadi kata Muhammad bin Ziyad, pada suatu hari itu Abu Hurairah pernah lewat di hadapan kami yang sedang berwudu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, asbiqul wudu, sempurnakanlah wudu. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala, karena sesungguhnya Abul Qasim, yakni kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi tumit-tumit yang akan dibakar api neraka, yakni apabila tidak terkena air, menunjukkan bahwa wudu itu harus bagus, harus diperhatikan dan dilihat hadis-hadisnya. Karena itulah kita membaca hadis-hadis ini. Terus, babu ghasl rijlain fi an-na'laini wa la yamsahu 'ala an-na'lain. Sampai pun kedua kaki itu sedang memakai sendal, dicuci kakinya, tidak diusap sendalnya. Babu ghaslir rijlaini fin na'laini, bab mencuci kedua kaki yang sedang memakai kedua sendal. Kalau sekarang kita di masjid kan dilepas sandalnya di luar. Yakni sandal itu tidak diusap, tidak seperti mengusap sepatu. Nanti ada bab tersendiri mengusap sepatu sebagai pengganti mencuci kaki. Kalau sandal tidak. Sandal tidak. Wala yamsahu 'ala an-na'lain. Tidak boleh mengusap di atas sandal itu. Terus. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد الله بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس نعال سبتية ورأيتك تسبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الحلال ولم تحل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فإني أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبغ بها فإني أحب أن أسبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل حتى تنبعث به راحلته.
Al-Imam membawakan dalam bab ini, bab ke-106, bab ke-30, sebuah hadis nomor 166, dan beliau membawakannya dengan sanadnya sampai kepada Ubaid bin Juraij annahu qala li Abdullah bin Umar, bahwa Ubaid bin Juraij pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, hai Abu Abdurrahman, yakni kunyahnya Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an, aku melihat engkau mengerjakan 4 macam. Lam ara ahadan min ashabika yasna'uha, yang aku tidak melihat seorang pun dari teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, yakni sahabat-sahabat yang lain, yang melakukannya. Qala, Abdullah bin Umar bertanya kepada Ubaid, wa ma hiya ya ibn Juraij? Apa yang 4 macam yang aku kerjakan dan tidak dilakukan oleh sahabat-sahabatku? Hai anak Juraij, ibnu Juraij. Qala, kata ibnu Juraij, yani Ubaid bin Juraij, ra'aituka la tamassu minal arkani illa al-yamaniyaini. Aku melihatmu tidak menyentuh, tidak mengusap dari rukun-rukun Ka'bah. Ka'bah ada berapa rukun? 4 rukun. Illa al-yamaniyaini, kecuali 2 rukun Yaman. Yamani, yakni rukun Aswad dan rukun Yamani. Itu yang sunnah disentuh, diusap. Ya. Yang kedua, wa ra'aituka talbasun ni'ala sibtiyah, ya. Sibtiyata. Dan aku melihat engkau memakai sandal sibtiyah, yakni yang tidak ada bulunya. Pakai sandal kulit, model-model saat itulah. Wa ra'aituka tasbagu bis-sufra, dan aku melihatmu menyelup, ya, dengan warna kuning, barangkali pakaian atau mungkin janggut, ya, rambut. Wa ra'aituka idza, yang kedua. Yang ketiga, wa ra'aituka idza kunta bi Makkah ahalla an-nasu yang pertama rukun Yamani, yang kedua memakai sandal sibtiyah, yang ketiga wa ra'aituka tasbuqu bis-sufra, yang keempat wa ra'aituka idza kunta bi Makkah, aku melihatmu apabila engkau berada di Mekah, ahallan nasu idza ra'awul hilal, manusia apabila melihat hilal Zulhijjah, sudah mulai masuk hilal Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, ya, manusia pun ihlal. Ihlal itu maknanya meninggikan suara dengan talbiyah. Misalnya akan haji, labbaik 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 hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan. Kemudian dia labbaik Allahumma labbaik, gitu. Begitu juga umrah misalnya, labbaik Allahumma umratan.
labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan. Ya. Kemudian dia bertalbiyah. Itu al-ihlal namanya. Ya, dia keraskan suaranya. Walam tuhilla anta hatta kana yaumut tarwiyah. Sedangkan engkau tidak ihlal kecuali pada hari tarwiyah engkau baru ihram. Qala Abdullah, maka Abdullah menjawab, Ammal arkanu fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyaini. Adapun mengenai rukun-rukun Ka'bah, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh, yakni mengusap, kecuali dua rukun Yamani. Rukun Aswad, Hajar Aswad, dan rukun Yamani. Itu yang pertama. Karena itu aku hanya mengusap itu saja. Ya, ini sunnah yang tetap tentunya. Wa amman ni'al, adapun sandal sibtiyah, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha. Adapun sandal sibtiyah, kenapa aku mengenakan itu, memakainya? Karena sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW memakai sandal itu yang tidak ada sya'run, bulu ya, jemakan bulu. Dan beliau berwudu sambil mengenakan sandal tersebut. Berarti tidak diusap kalau sandal itu, tapi tetap kaki itu dicuci gitu ya. Fa ana uhibbu an albasaha, maka aku pun suka mengenakannya. Padahal ini bukan sunnah ta'abbudiyah, tapi barangkali sunnah adiyah yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak harus kita mengikutinya kalau itu sesuai dengan perkembangan zaman. Saat itu Abdullah bin Umar hanya ngikut, yang lain sahabat kan tidak. Dia pakai. Wa amma sufratu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbugu biha. Adapun sufra warna kuning, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakai atau mencelup dengan warna kuning. Barangkali pakaiannya, kalau rambut dan janggutnya Rasulullah SAW tidak ada warna uban, sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Fa ana uhibbu an asbugha biha. Asy-syahid tadi ya, allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha. Kalimat wa yatawaddau fiha, itulah karena inilah hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan bagus sekali. Wa ammal ihlalu, adapun al-ihlal, kenapa saya ihlal pada hari tarwiyah? Fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu, ihlal, ihram, hatta tanba'itha bihi rahilatuhu, sehingga kendaraannya sudah siap berangkat untuk menuju Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Jadi Rasulullah SAW pada hari tarwiyah itu, ya, dia biasa kalau dia di atas sudah siap kendaraannya, itu yang dimaksud. Yani Ubaid bin Juraid bertanya, ya kenapa engkau ihlal pada hari tarwiyah? Dijawab oleh Ibnu Umar secara umum bahwa Rasulullah SAW tidak berihlal
kecuali sudah siap berada di atas kendaraannya untuk menuju Mekah, dari Zulhulaifah menuju Mekah. Baru beliau ihlal, yang menunjukkan bahwa ihlalnya Rasulullah SAW di atas di kendaraannya. Begitu juga aku tidak ihlal, tidak ihram kecuali pada tanggal 8 Zulhijjah. Karena pada tanggal 8 itulah kita akan menuju Mina. Itu maknanya. Itu paham enggak maksudnya? Berarti ihlal pada jamaah haji tamattu misalnya, dia berangkat dari Indonesia, dia umrah dulu ya, maka dia ihlal di pesawat ketika sampai miqat, ya ihlal. Adapun memakai pakaian ihram, ya boleh dari rumah, boleh di bandara pun boleh juga diganti pakaian di pesawat, mana yang sekiranya mudah baginya. Tapi ihlalnya, ihramnya harus di miqat atau mendekati miqat, karena kita pesawat cepat sekali. Terus menunggu nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Pakai pakaian ihram di kamar hotel atau apa. Ya, biasanya jamaah langsung ihram di kamar hotelnya. Yang lebih afdal mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sudah semua ada berada di bus, nanti diperintah untuk ihlal. Karena Nabi SAW ketika sudah berada, ontaknya sudah berdiri tegak dan beliau berada di atas ontaknya, maka beliau ihlal. Nah, karena seringnya jamaah itu lupa, sudah ada di bus semuanya, cepat-cepat bus berangkat, akhirnya tidak ihlal. Udah di jalan baru ingat. Atau ada yang ingatkan, di bus semuanya masuk, misal. Ya, atau sudah ada yang ihram di kamar hotelnya, ya silahkan. Ya. Ada yang di bus sudah akan berangkat menuju Mina, baru ihlal. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma labbaik, terus ya berangkat gitu. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Umar. Karena saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW ihlal kecuali beliau telah siap berada di atas kendaraannya menuju Mekah, itu maknanya. Ya, menuju Mekah. Karena beliau waktu Hajjatul Wada adalah haji qiran. Haji qiran adalah gabungan antara umrah dengan haji, dengan satu kali ihram. Terus nanti tahallulnya nanti. Karena itu tidak mungkin beliau ihram pada tanggal 8 Zulhijjah. Yang ihram pada tanggal 8 Zulhijjah adalah umrah dulu, baru haji. Umumnya jamaah haji kita memang seperti itu, tamattu. Dan itu diperintah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Barangkali ini ikhwan yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya atau sedikit banyaknya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.